Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di pembelajaran matematika pada hari ini. Mudah-mudahan kalian sehat semua. Sehat semua kan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Saya absen dulu ya. Arkan hadir. Hadir. Irfan hadir. Hadir Pak, hadir. Baik, saya cek dulu ya suaranya. Jelas nggak suara saya di kalian sama gambarnya? Cukup jelas. Jelas, insyaallah. Oke, insyaallah jelas ya. Nah, sekarang kita coba refresh dulu nih. Ada yang tahu nggak sih ini di mana? Venice. Eropa. Venice ya. Belanda, Di mana Pak, tuh Belanda. Venice? Di Italia ya. Itali. Italia apa Belanda? Bekasi. Itali sonoan lagi. Di Indonesia ada nggak sih kayak gini? Bekasi, Pak. Siapa Oh, floating Bekasi ada market? ya. Kita lanjut ke materi kita. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebelumnya apakah kalian masih ingat berkaitan dengan materi sebelumnya tentang permutasi? Ingat-ingat sedikit ya. Jadi permutasi sama-samar ya. Persoalan nih, terdapat 4 kandidat calon pengurus kelas di kelas 11 IPA. 3 siswa akan dipilih sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyak permutasi 3 dari 4 kandidat calon pengurus yang mungkin terpilih sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara? Kira-kira di antara kalian ada yang bisa menjawab permasalahan ini? Saya Pak, Siapa ini? Akbar ya? Raka. Oh, Raka. Ya, silakan Raka. Bagaimana jadi- jawaban untuk permasalahan ini? 4 faktorial Hmm, per 4 dikurang 3 faktorial Pak. oke. Jadi sama dengan 24 faktorial. Sama dengan 24 ya, 24 Ya, 24 Pilihan ya? kemungkinan ya. Oke, Ya, terima Pak. kasih Raka sudah membantu menjawab permasalahan yang sudah diberikan. Jadi, nah, materi kali ini kita akan belajar tentang kombinasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat menentukan nilai kombinasi dari permasalahan kontekstual dengan tepat. Adapun dari urgensi materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama adalah kalian dapat menentukan nilai kombinasinya. Yang kedua, kalian dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, misalkan berapa banyak sih susunan atau kemungkinan ya, misalkan bola yang kita ambil dari sebuah kantong gitu ya. Kemudian bisa juga mencari peluang bagaimana kita memenangkan sebuah undian gitu. Ketiga, sebagai materi syarat untuk mempelajari peluang. Selanjutnya, berkaitan dengan mekanisme KBM. Pertama, setelah diberikan kode nirpot di grup WA, nanti kalian mengerjakan LKPD ya. LKPD sudah diberikan, nanti didiskusikan secara kelompok, bisa diskusi secara via WA, atau juga diskusi langsung melalui Google Meet ya. Terakhir adalah refleksi kegiatan pada hari ini. Nah, sebelum kita belajar, kita tes awal dulu ya. Silakan kalian lihat soalnya di Nirpot atau di Google Meet. Ini untuk tes awal, waktunya 5 menit. Silakan kalian kerjakan. Kerjakannya bisa di kertas atau bisa langsung di Nirpotnya ya. Oke, waktunya sudah habis. Ya, terima kasih atas waktunya untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Kita masuk ke pembahasan kita, yaitu berkaitan dengan materi kombinasi ya. Nah, sebelumnya, kalian pernah dengar nggak infused water? Pernah. Iya. Benar. Infused water itu apa sih? Merupakan minuman. Kita bisa gunakan cara kombinasi gitu ya. Misalkan gini, kita punya 5 macam buah gitu ya. Kita pengen tuh bikin infused water 3 buah ya. Yang terdiri dari 3 buah. Kira-kira dari 5 buah itu gitu ya,
ada berapa kemungkinan ya macam infus water yang bisa kita buat gitu kan. Oke, ini kegiatan yang pertama sesuai dengan LKPD yang sudah kalian terima. Silakan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian di kelompok masing-masing. Bagaimana, ada kendala? Yang lain paham? Ini caranya sama kayak yang ini kan Pak, yang sebelumnya yang futsal itu. Iya bukan sih? Iya. Kira-kira ada yang ingin menyimpulkan dari kegiatan 1? Iya Pak. Ya. Dikumpulin dulu Pak informasinya Pak. Terus? Langkah 1 akan dipilih 2 pengurus inti mewakili OSIS dan 4 pengurus OSIS inti. Lanjut aja terus. Nah, terus yang ditanya banyaknya susunan yang dapat terjadi. Terus kita misalkan 4 pengurus adalah ABCD. Kita menggunakan cara mendaftarkan. Oke. Nah, terus dibuat deh kolom-kolomnya A, B, B, C, B, A, C, B. Karena kombinasinya nggak berurutan, jadi yang sama ada 6 Pak. AB sama dengan BA, AC sama dengan CA, AD sama dengan DA, BC sama dengan CB, BD sama dengan DB, CD sama dengan DC. Banyaknya kemungkinan 2 pengurus yang bakal dikirim studi banding OSIS ada 6 susunan Pak. Oke, terima kasih Irfan sudah mempresentasikan kegiatan 1. Kira-kira dari teman-teman yang lain ada yang bisa menyimpulkan? Saya Pak. Ya, silakan. Jadi secara umum banyaknya susunan kombinasi R dari N objek itu dapat dirumuskan menjadi N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial dikali R faktorial. Oke, dengan kesimpulan tersebut silakan kalian mengerjakan kembali untuk yang kegiatan 2. Jadi pertama-tama itu kita kumpulin dulu informasinya. Kan ada 2 orang yang bakal jadi calon kepala daerah. Ada 5 orang calon kepala daerah juga. Masalahnya adalah kombinasi 2 objek dari 5 objek. Yang ditanya banyaknya susunan yang dapat terjadi itu berapa ya kan? Iya. Misalkan 5 orang calon kepala daerah itu ini ABCDE. Pakai cara mendaftarkan. Jadi AB sama dengan BA, CD sama dengan DC, AC sama dengan CA, AD sama dengan DA, dan seterusnya. Oke. Yang sama banyak jadi ada 10. Nah, terus tadi rumus tadi jadi 5 kali kombinasi 2 yang ini nih. Iya, terus? Jadi 5 faktorial per 5 min 2 faktorial 2 faktorial. Orang calon kepala daerah ada 10 susunan, Pak. Kegiatan tersebut ada yang ingin menyimpulkan? Saya Pak. Oh ya, silakan. Jadi yang saya bisa simpulkan dari pembelajaran kali ini adalah kombinasi. Jadi di mana banyaknya cara menyusun R objek dari N objek yang tersedia tanpa memperhatikan urutan. Rumusnya adalah N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang 1 faktorial. Oke, terima kasih ya sudah menyimpulkan. Saatnya kita kuis ya. Oke, waktunya sudah habis. Gimana? Kita lanjut dengan games ya? Lanjut. Lanjut ya. Siap-siap ya.
Oke, posisi 3 besar ada Atila, Raka, dan Arka. Menurut kalian bagaimana kegiatan pembelajaran pada kali ini? Silahkan ditulis di Nearpod-nya. Refleksi KBM kali ini ya. Ada Raka Ariza, mantap. Karena dengan adanya pembelajaran kali ini saya tidak jenuh. Oke, jazakumullah khairan sudah mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Pertemuan. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu berkaitan dengan peluang. Peluang ya. Jadi materi kali ini bisa kita aplikasikan pada pertemuan selanjutnya yaitu peluang. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan karena masih dalam kondisi pandemik. Oke, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa. Silakan ketua kelas pimpin doa. Mari kita tutup untuk sesi pembelajaran kali ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Pak. Terima kasih, Pak. Masya Allah. Sama-sama, makasih.